semuanya. Perkenalkan, saya adalah seorang raja yang tampan rupawan. Sangat hebat di medan perang. Bahkan rakyat bernyanyi memuji kehebatan saya. Bahkan saya mengalahkan musuh berlaksa-laksa. Tidak hanya itu, saya juga pernah mengalahkan panglima tempur negara musuh yang badannya besar karena keturunan raksasa. Ya, saya adalah seorang raja yang hebat. Di masa pemerintahan saya, masyarakat terjamin keamanannya karena negara-negara lain pasti kalah melawan saya. Saya adalah Raja Daud. Siapa tadi namanya? Oke, Raja Daud. Belum. Tadi kan udah ada yang tebak Raja Daud. Apa kehebatannya? Sebut 2. Kalau benar dapat mie ini. Mie. Ini the one and only. Satu-satunya ada di sini. Sebutkan 2 kehebatan yang tadi sudah disampaikan oleh Raja Daud. Kamu mengalahkan Goliat terus? 1, 2, sampai 5 ya, 3, 4, 5, belakang. Stefan. Terus, 1, 2, 3. Mengalahkan singa itu Daniel. Leo ini. 1. Mengalahkan? Masyarakat jadi tentram sama damai. Benar, ini udah habis ya minyak ya. Sisanya Yupi yang lain. Nah, kita lihat ya kehebatan daripada Raja Daud. Dia bisa mengalahkan Goliat, bahkan ada nyanyian yang menyatakan bahwa Daud mengalahkan berlaksa-laksa musuhnya. Kemudian di masa pemerintahan Raja Daud, negara aman dan damai. Kali ini kita mau kenalan lagi sama satu ratu. Apakah ratunya ada di Alkitab atau tidak? Nah, kita mau lihat sama-sama ya. Tadi kan Raja Daud ada di Alkitab tuh. Sekarang ada nggak ya di Alkitab? Kita panggil ya sama-sama. Ini ratu yang cantik dan rupawan. Nanti pakai mic ini aja. Aku adalah seorang ratu yang diutus Tuhan untuk menyelamatkan umatnya. Ada yang bisa tebak aku siapa? Aku adalah seorang ratu yang diutus Tuhan untuk menyelamatkan umatnya. Aku adalah Esther. Sebagai seorang istri Raja Ahasuerus, tadi aku gugup. Sebagai seorang istri dari Raja Ahasuerus, aku menghadap raja untuk meminta membebaskan umat aku dari ancaman pemusnahan. Tuhan berhasil menjawab doaku. Ada yang tahu gak Tuhan menjawab doaku dengan cara apa? Raja mendengar ucapanku. Akhirnya raja membebaskan umatku dari ancaman pemusnahan. Dari jahatnya Hamas. Hingga sekarang aku dikenal dalam perayaan Purim sebagai simbol keberanian dan kepercayaan kepada Tuhan. Ya, aku adalah Esther.
ratu yang diutus Tuhan untuk menyelamatkan umatnya. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Ratu Esther. Gak apa-apa, grogi-grogi sedikit gak apa-apa. Ada 2 nama yang tadi disebutkan nama pria. Bukan, dengar dulu. Pertama, raja yang adalah suami dari Ratu Esther. Yang kedua, yang mau menghancurkan bangsa Yahudi. Ada yang bisa tebak? Selo. Bukan Raja Daud, sayang sekali. Ya, Ael. Azerbaijan ya, bukan. Ayo, nggak apa-apa, salah-salah dikit. Ada yang tahu? Jill? Tahu namanya? Nama raja istri suami dari Ratu Esther? Oh enggak, kalau yang udah jangan. Ahasveros sama satu nama cowok dari H. Harun. Siapa? Hamas. Oke, ini Cil maju. Apa tadi ya? Sini ambil. Sempit soalnya. Oke, ya. Jadi ada nama Raja Ahasveros dan juga Hamas. Hamas apa Haman? Haman, bukan Hamas. Kalau Hamas beda lagi. Nah, adik-adik sekalian, tadi kita udah lihat tokoh dari Alkitab, Raja Daud. Kemudian kita udah kenalan sama Ratu Esther. Sekarang kita mau kenalan sama satu ratu yang gak ada di Alkitab, bukan di Alkitab. Tapi ratu yang terkenal pada masanya. Ratu yang cantik, ratu yang jelita, ratu yang dulu dijadikan standar begitu ya kecantikannya. Oke, siapa ya? Kita panggil sama-sama ya. Ayo dong ratu yang cantik, silahkan masuk. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, aku adalah ratu yang cantik jelita, sekaligus sangat cerdas. Aku bukan sekedar ratu biasa. Aku adalah penguasa Mesir terakhir dari dinasti Ptolemai. Aku memimpin dengan kebijaksanaan yang luar biasa. Aku fasih berbicara dalam banyak bahasa. Aku juga seorang diplomat ulung. Rakyatku mengenalku bukan hanya karena kecantikanku, melainkan karena keberanianku dalam menghadapi tantangan besar. Meski ancaman dari Romawi semakin dekat, aku tak gentar. Ketika akhirnya Mesir kalah perang, aku memilih untuk mengakhiri hidupku dengan cara yang anggun dan berani, memastikan bahwa namaku terus dikenang sepanjang sejarah. Oke, tepuk tangan. Siapa tadi nama ratunya? Ratu siapa? Ratu siapa? Cleopatra. Ratu siapa? Cleopatra. Cleopatra itu salah satu ratu di mana? Di Mesir. Silahkan duduk. Silahkan duduk. Oke, kita udah kenalan sama 3 ya. Sekarang kita mau kenalan sama raja yang terkenal kekejamannya. Tapi sangat kuat. Enggak hanya kuat tapi juga hebat. Mari kita sambut raja yang selanjutnya. Salam. Aku adalah salah satu Firaun terbesar Mesir kuno. Dikenal juga sebagai Ramses yang agung. Di bawah pemerintahanku, Mesir mencapai puncak kejayaannya dalam kekuatan militer, seni, dan arsitektur. Aku sudah memimpin Mesir selama lebih dari 60 tahun. Membangun kuil-kuil megah seperti Abu Simbel dan Karnak. Aku juga dikenang sebagai pertempuran Kades, yang dimana aku menandatangani perjanjian damai tertua dalam sejarah. Namaku diukir di setiap penjuru Mesir sebagai lambang kekuatan dan kejayaan. Ya, aku adalah Ramses II,
Firaun yang membawa Mesir ke puncak peradaban. Siapa tadi? Ramses II yang membawa, silakan duduk Ramses II, hormat. Siapa tadi Ramses II? Firaun yang membawa apa? Peradaban di tanah Mesir. Satu-satunya raja yang terkenal pada masanya Ramses II. Nah adik-adik kita akan lanjut begitu ya. Masih ada 3 lagi. 3 yang ini, masih ada 3 lagi yang akan tampil, 2 ratu dan 1 raja. Kita sambut ratu selanjutnya. Halo semuanya, perkenalkan aku adalah seorang ratu yang sering disebut The Virgin Queen. Meski aku tidak pernah menikah, tapi aku berhasil menikahi negaraku dengan kejayaan. Aku memimpin Inggris di masa kemasan, saat seni, ilmu pengetahuan, dan eksplorasi yang berkembang pesat. Aku memimpin Inggris di masa... Aku adalah seorang pemimpin yang cerdik, penuh strategi, dan dicintai oleh rakyatku. Masa pemerintahanku sering dikenang sebagai zaman Elisabetan, masa yang mengubah Inggris menjadi kekuatan besar dunia. Ya, aku adalah Ratu Elizabeth I, sang ratu yang membawa kejayaan bagi negaranya. Terima kasih Ratu Elizabeth pertama. Silakan duduk. Elizabeth pertama, sampai saat ini nama ratu di Inggris itu Elizabeth, tetapi yang membuka semuanya adalah Ratu Elizabeth pertama. Ratu yang hebat, ratu yang luar biasa pada masanya. Selanjutnya kita akan berkenalan lagi dengan ratu yang cantik juga. Ini kayak adik-adik di depan ini udah cantik-cantik, ini udah pakai mahkota ya. Kita juga akan ketemu sama ratu yang cantik juga. Mungkin adik-adik agak rancu dengar namanya. Tapi ini adalah salah satu ratu, salah satu pemimpin perempuan yang hebat ketika dia memimpin bagi negaranya. Kita sambut ya, ratu selanjutnya. Halo, aku adalah seorang permaisuri yang menjadi salah satu pemimpin terhebat di Rusia. Ketika aku naik tahta, Rusia adalah negara yang biasa-biasa saja. Tetapi di bawah pemerintahanku, Rusia tumbuh menjadi kekuatan besar di Eropa. Aku mendukung seni, pendidikan, dan sains. Bahkan aku juga mendirikan sekolah untuk perempuan. Pada masaku, filsuf seperti Voltaire dan Diderot memujiku sebagai pahlawan yang tercerahkan. Aku juga memperluas wilayahku hingga ke Lautan Hitam dan memperkuat kekaisaran. Meskipun aku berasal dari luar Rusia, aku berhasil menjadi simbol kebesaran negara ini. Ya, aku adalah Catherine yang agung, pemimpin yang membawa Rusia menuju puncak kejayaan. Terima kasih Catherine yang agung. Mic-nya nanti kasih ini ya. Dari mana Catherine yang agung, memimpin negara mana? Rusia. Ingat-ingat ya namanya. Ingat-ingat ya, ini yang terakhir. Nanti ada kuis setelah ini. Kita mau ketemu sama raja. Enggak elok rasanya kalau kita udah kenalan sama raja dan ratu-ratu di luar toko Alkitab. Kali ini kita akan ditutup dengan raja yang hebat di dalam toko Alkitab. Yang luar biasa dan yang sangat diberkati oleh Tuhan. Mari kita sambut raja terakhir. Halo semuanya, perkenalkan, aku adalah seorang raja yang paling bijaksana yang pernah hidup di dunia ini. Aku memerintahkan kerajaan Israel dalam masa kejayaan dan kedamaian. Tuhan menganugerahiku hikmat yang sangat luar biasa. Aku memerintahkan Aku juga membangun
bait Allah yang sangat megah di Yerusalem sebagai pusat penyembahan kepada Tuhan. Aku juga memperluas perdagangan dan memperkaya kerajaan Israel sehingga Israel menjadi makmur dan terkenal di seluruh dunia. Rakyatku sangat menghormatiku karena keadilan dalam memimpin. Ya, aku adalah seorang Raja Salomo, raja yang memimpin dengan kebijaksanaan dan hikmat sesuai yang telah Tuhan janjikan. Terima kasih untuk Raja Salomo. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk semua penampilan Tunas Remaja. Teman-teman, seperti yang tadi saya katakan, akan ada kuis. Siapa yang tahu, lari ke depan, pegang tangan yang pertama kali itu yang jawab. Ya, hanya satu doang kuisnya, jangan dorong-dorong. Siapa yang bisa, hadiahnya 7 Yupi. Biar tahu. Siapa yang bisa, sebutin ke-7 raja dan ratu tadi. Pegang tangan, sebutin. Sekali pencobaan, salah duduk. Siapa yang bisa? Sebutin 7 raja dan ratu yang tadi. Ayo, ada yang bisa jawab? Boleh maju, silakan. Siapa mau duluan? Ayo. Yosep, sebutin. 7, enggak harus berurutan, yang penting 7 nama. 7 kan? Esther. Ini teman-teman bisa ingat ya, biar langsung maju gitu kan kalau salah. Esther. Daud. 2. Habis itu sama apa ya? Esther, Malam. Daud. Yang terakhir tadi siapa? Siapa ya tadi ya? Lupa kok. Oke, duduk, lupa. Ayo, siapa lagi yang ceweknya? Yang adik-adik mau coba? Agak berat ya kalau sama adik-adik. Ada yang mau coba? Untuk kelas kecil, Untuk kelas kecil 3 aja ya. 3 aja untuk kelas kecil. Ada yang mau coba? Oma mau coba, udah hafal pasti. Ayo kelas kecil 3 aja. Siapa mau coba? Selin mau coba? Oh, mau coba? Ayo. Ada yang mau coba? Kalau kelas kecil 3, Kaleb mau coba? Oh. Ayo, silakan. Siapa? Raja Daud. Raja Daud 1, kedua. Ratus. Ratus apa? Raja Ratus. Raja Ratus bukan. Anaknya Raja Daud. Oh. Ayo siapa lagi? Siapa? Esther. Satu lagi ya, terakhir ya. Cluenya apa ya? Cluenya ya yang ini. Susah, Ratu Alkitab aja, tokoh di Alkitab ya. Yang udah di kakak sekolah minggu ya bantuin. Raja, anak Daud, belakangnya mau, tengahnya apa? Salomo. Oh, Salomo. Oke, Salomo kita kasih ya. Ini permennya. Nanti bagi aja sama ini. Nggak tahu tuh berapa tuh. Oke. Ini nanti untuk belakangannya dibagi. Adik-adik. Pelan-pelan. Sekali lagi. Semangat Natal. Kirain udah lupa. Nah adik-adik, tadi kita udah lihat ada 7 penampilan dari kakak-kakak tunas remaja yang menampilkan raja dan ratu yang hebat-hebat pada masanya. Ada Raja Daud, ada Raja
Ramses II, ada Raja Salomo, kemudian ada Ratu Esther, ada Cleopatra, ada Catherine yang agung, dan ada Elizabeth. Semuanya adalah raja dan ratu yang hebat. Tapi kita punya satu raja di atas segala raja. Kita punya satu raja yang melebihi raja dan ratu yang tadi. Ada yang tahu siapa? Tuhan Yesus, nanti ya bukan kuisnya, Tuhan Yesus. Nah adik-adik sekalian, kenapa sih, ini bunyi dengung apa ya? Luar ya. Kenapa sih Yesus Kristus disebut raja segala raja? Ada yang tahu? Karena dia apa? Karena dia adalah anak Allah, boleh. Satu, kenapa sih selain dia adalah anak Allah? Kenapa sih Yesus disebut raja segala raja? Ada yang tahu? Apakah karena Yesus Kristus itu ganteng kayak kakak ya? Enggak ya? Wah, jangan gak setuju gitu dong. Apa karena Yesus Kristus ganteng? Apa? Dikirim Tuhan, makanya disebut raja segala raja. Iya sih dikirim Tuhan, tapi apa alasannya? Kenapa disebut raja segala raja? Kenapa? Penebus. Boleh, bentar ya. Kenapa? Mau jawab, Gaby? Apa? Karena apa? Karena Tuhan. Karena dia Tuhan, makanya disebut raja segala raja. Boleh, ini hadiahnya sama tadi. Econ. Nanti ya. Nah, kalau bukan karena Yesus ganteng, Tuhan Yesus ganteng ya teman-teman. Apakah karena Tuhan Yesus jago sulap? Wah, ini kakak udah bawa topi nih. Mau sulap. Ntar ya. Semoga sulapnya berhasil ya. Kalau nggak berhasil, karena tema kita adalah King, kakak punya kartu King. Apakah Tuhan Yesus disebut raja segala raja karena dia jago sulap? Ini King. Warnanya apa? Ini triknya di belakangnya karena warna merah ya. Apakah Tuhan Yesus raja di atas segala raja karena jago sulap? Enggak. Nah adik-adik, ada 3 alasan. Kenapa Yesus Kristus, Tuhan Yesus adalah raja di atas segala raja. Yang kemudian membuat kita menjadi apa? Menjadi daughter. Menjadi anak perempuan raja dan juga son of the king. Anak laki-laki raja. Ada 3 alasan kenapa sih Tuhan Yesus beda daripada raja seperti Raja Daud, seperti Ramses II. Yang pertama, kenapa Tuhan Yesus raja di atas segala raja? Karena Yesus memiliki kuasa lebih daripada raja-raja yang lain. Yesus punya kuasa lebih daripada raja-raja yang lain. Kalau Raja Daud hanya berkuasa atas bangsa Israel, Tuhan Yesus berkuasa atas seluruh manusia, seluruh orang percaya di dunia ini, termasuk adik-adik dan kakak juga. Kuasa Tuhan Yesus itu sangat besar. Kalau dilihat di Alkitab, coba siapa yang hafal, yang bisa sebutin 3 mujizat yang Tuhan Yesus lakukan? Air menjadi anggur. Kedua, membangkitkan orang mati. Ketiga, apa? Menyembuhkan apa? Menyembuhkan siapa? Menyembuhkan orang yang sakit apa? Kusta, boleh. Kayaknya kita lompat. Ada 3. Yang pertama,
Tuhan Yesus adalah raja di atas segala raja? Adalah karena Tuhan Yesus berkuasa. Kuasanya tidak terbatas dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Yang kedua, kenapa Tuhan Yesus adalah raja di atas segala raja? Ini penting ya adik-adik. Kenapa Yesus adalah raja di atas segala raja? Karena hanya Tuhan Yesus, raja yang mau menjadi sama seperti kita, bahkan rela mati di atas kayu salib demi menghapus dosa kita. Ada enggak ketemu raja yang mau jadi rakyat biasa? Ada enggak ketemu pemimpin yang kalau disuruh masuk gorong-gorong mau masuk barang kita? Enggak kan? Pasti nyuruh orang-orang yang di bawahnya kan? Tapi Tuhan Yesus sebagai raja, dia mau turun, dia mau lahir, dia mau menjadi manusia. Bahkan lahir di mana? Di kandang domba yang hina. Karena apa? Karena kita manusia, untuk menyelamatkan kita manusia. Dan yang ketiga, 5 menit lagi. Kenapa Tuhan Yesus adalah raja di atas segala raja? Hidup baru? Hampir benar. Sebelumnya, karena hanya Yesus yang memberikan keselamatan. Siapa tadi jawab? Oke, nanti ya. Karena hanya Yesus yang memberikan keselamatan. Jadi ada 3 alasan kenapa sih Tuhan Yesus adalah raja di atas segala raja. Pertama, karena Tuhan Yesus berkuasa di atas segala sesuatu. Kedua, karena hanya Tuhan Yesus yang mau menjadi manusia, mau merendahkan diri, menyelamatkan kita. Dan yang ketiga, karena hanya Tuhan Yesus raja yang memberikan keselamatan. Nah, adik-adik sekalian, kalau begitu, apa yang perlu kita lakukan? Mari kita bersuka cita. Karena kita punya raja yang mau sama seperti kita. Punya raja yang hebat. Kalau ada masalah datang sama Tuhan. Kalau ada pergumulan datang sama Tuhan. Dan biarlah di Natal ini kita sama-sama bersuka cita. Karena Yesus lahir di hati kita. Yesus jadi raja di dalam diri kita. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama akhiri cerita firman Tuhan ini. Nanti yang belum dapat, yang tadi udah jawab ke kakak ya. Kita mau berdoa, kita mau bersyukur, kita mau berterima kasih. Karena Tuhan Yesus sudah lahir di dunia ini. Dan kakak harap Tuhan Yesus juga lahir di hati kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan Yesus adalah raja di atas segala raja. Kami bersyukur karena kami adalah anak-anak Tuhan, anak-anak raja yang juga memiliki kuasa kalau kami ada di dalam Tuhan. Kami bersuka cita ya Tuhan, karena Tuhan lahir di dunia ini. Oleh karena itu biarlah Tuhan setiap pribadi lepas pribadi, anak-anak sekolah minggu dapat merasakan bahwa Tuhan Yesus hadir di hati mereka. Tuhan Yesus hadir di hidup mereka. Biarkanlah Roh Kudus Tuhan nyata memancarkan terang-Mu, memancarkan pimpinan-Mu yang mengubah hidup anak-anak sekalian yang hadir di tempat ini. Kami mau serahkan pribadi lepas pribadi ya Tuhan, anak-anak-Mu, biarkanlah Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berkati di dalam masa kehidupan mereka, di dalam tumbuh kembang mereka. Jadikan mereka anak-anak raja yang mau sama seperti Tuhan. Hidup menyenangkan hati orang lain, hidup membantu orang lain, dan hidup yang setia kepada Tuhan dan menjalankan akan perintah-perintah Tuhan. Kami serahkan akan semuanya ini, biarlah Tuhan yang berkarya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Silakan duduk semuanya. Kakak.
Tuhan Yesus. Nah, oke adik-adik. Tadi kesimpulannya apa yang sudah Kak Nathan bilang? Siapa raja yang terhebat dari 7-7-nya tadi? Ada yang lebih hebat kan dari 7 yang udah tampil tadi? Siapa yang paling hebat? Kok Elizabeth? Siapa raja yang siapa raja yang berkuasa? Terus siapa raja yang mau menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa kita? Ya, jadi ada raja yang lebih hebat lagi adik-adik dari ketujuh raja yang tadi sudah ditampilkan. Nah, sekarang kita mau melihat penampilan dari adik-adik kita nih yang sudah cantik-cantik dan ganteng-ganteng nih. Nah, oke, sebelum kita melihat penampilan yang dari adik-adik kita, yuk kita mau sekali lagi mengangkat pujian nih. Dengan lebih sungguh, yuk kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Yuk kita bangkit berdiri dulu. Kita mau angkat pujian, Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Sama-sama menyaksikan. Silakan duduk. Oh iya, silakan duduk dulu adik-adik. Nah, sekarang kita akan menyaksikan penampilan dari adik-adik kita yang udah cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Nih, mereka udah sangat semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan lewat gerak dan lagunya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut pujian dan tari dari kelas Pelita dan Sukacita. Yuk beri tepuk tangan untuk kelas Pelita dan Sukacita. Ayo kelas Pelita dan Sukacita.
ada berita. Iya, ayo abis ini kita. Ada nanti yang piano. Yeay. Wow, penampilan dari adik-adik kita sangat bagus ya. Ya, mereka ternyata bisa menampilkan yang terbaik buat Tuhan.
Oh iya, sebelumnya kita akan ada foto per kelas buat yang udah tampil ya. Adik-adik udah siap belum mau menampilkan yang terbaik buat Tuhan? Kok belum? Emang gak latihan? Latihan kan? Udah tuh, berarti harus siap buat memberikan yang terbaik buat Tuhan hari ini, oke? Nah, selanjutnya kita akan melihat penampilan dari kelas apa nih? Nah, betul, dari kelas pemberita. Mereka akan memberikan pujiannya yang terbaik. Mereka sudah mempersiapkannya dengan baik nih. Mereka udah latihan setiap minggu. Adik-adik juga pasti nih latihan kan setiap minggu. Oke, adik-adik udah gak sabar gak sih mau lihat penampilan dari kelas pemberita? Nah, kalau udah gak sabar kita langsung aja ya. Kita panggilkan kelas pemberita. Oke, kelas pemberitaan nanti boleh foto bersama dulu ya.
Oke, selanjutnya boleh untuk kelas sukacita dan pelita foto bersama dulu di depan panggung ya. Oke, ternyata kelas pemberita juga bagus-bagus ya adik-adik. Oke, selanjutnya kita akan saksikan penampilan dari kelas Anugerah. Kasih tepuk tangan dulu dong semuanya. Oke, kelas Anugerah.
buat kelas Anugerah boleh foto bersama dulu di depan panggung ya. Untuk Kamiki boleh foto bersama. Baba. Oke, untuk kelas tunas remaja boleh foto bersama dulu di depan bersama guru sekolah minggunya. Wow, penampilan dari kelas Anugerah bagus banget gak sih? Gak kalah menarik juga dari penampilan dari kelas lain. Nah pasti mereka tuh sudah menyiapkan dari jauh-jauh hari tuh. Power mereka keluar banget buat dance tarian di depan sini. Hebat banget ya mereka. Kita beri tepuk tangan sekali lagi buat kelas Anugerah. Oke, selanjutnya kita punya penampilan yang gak kalah menarik juga nih. Dari salah satu teman kita, dia mau melayani di tempat ini, dia mau memberikan waktunya untuk menampilkan yang terbaik buat Tuhan. Nah siapa sih kira-kira ya teman kita ini? Betul, Koko Steve mau meluangkan waktunya untuk berlatih dan menampilkan yang terbaik buat Tuhan. Berarti Koko Steve bisa menjadi contoh nih adik-adik buat kalian semua. Jadi kalau misalkan nih kalian punya waktu, punya bakat, kalian bisa tunjukkan buat ditampilkan di gereja dan menjadi berkat untuk kita semua. Oke, sambil nunggu Koko Steve sebentar, kita tunggu sebentar ya, Koko Steve-nya sedang persiapan. Oke, Koko Steve siap? Siap, katanya kita sambut Koko Steve.
Baik, kita akan masuk di dalam acara Candlelight pada sore hari ini. Saya panggilkan seluruh hamba Tuhan, Gereja Sidang Kristus untuk boleh maju ke depan. Dilanjutkan oleh guru-guru sekolah minggu. Mari segera seluruh hamba Tuhan, GSK Sukabumi dan guru-guru sekolah minggu untuk segera maju ke depan. Hari ini kita merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus lahir, Dia sudah menjadi Raja. Dia menjadi Raja bagi setiap kita, manusia yang berdosa. Walaupun Dia lahir di kandang domba, namun adik-adik sekalian, ketahuilah bahwa Dia adalah Raja di atas segala raja. Karena Dia datang untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Dengan kedatangannya, Dia akan membawa setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus bersama-sama untuk hidup selamanya di surga. Nah, adik-adik dan saudara-saudara, ibu bapak sekalian, adakah kita mau menyambut Natal hari ini dengan membiarkan Tuhan Yesus memerintah di dalam hati dan hidup kita? Maukah di dalam hidup kita, kita selalu menempatkan Tuhan sebagai Raja yang memerintah di dalam hidup kita? Kita adalah orang yang taat, siap melakukan, ya, sebagai anak dari Raja di atas segala raja. Untuk setia melakukan perintahnya, melayani Dia, dan mengasihi Dia. Mari Kak Yana undang adik-adik semua yang hadir boleh bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Malam Kudus diiringi oleh Steve. Sunyi senyap, siapa
Mari kita berdoa. 2000 tahun yang lalu, Engkau telah hadir di dalam dunia dengan satu tujuan, yaitu menyelamatkan kami orang-orang yang berdosa. Kami bersyukur dan terima kasih kalau hari ini kami Komisi Sekolah Minggu boleh merayakan hari kelahiran Engkau di muka bumi 2000 tahun yang lalu. Dan biarlah melalui kelahiran Tuhan di atas bumi ini, kami boleh semakin teguh iman kami kepada Tuhan. Kami bersyukur, biarlah melalui firman Tuhan yang sudah kami dengar pada sore hari ini, boleh mengingatkan kepada kami bahwa Raja di atas segala, hanya Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia yang menyelamatkan kami. Dialah yang menebus hidup kami, sehingga kami boleh diselamatkan. Terima kasih ya Bapak. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan memimpin, Tuhan menyertai, dan Tuhan yang memberkati. Adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, dan persekutuan di dalam Roh Kudus akan memimpin, menyertai, dan memberkati saudaraku sekalian. Mulai hari ini, besok, sampai Yesus datang yang kedua kali, bahkan untuk selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik, adik-adik silakan duduk. Foto anugerah dulu ya sebentar nih. Anugerah. Oh iya benar. Ya. Yuk anak anugerah Kanatan. Boleh maju ke depan. Ya, acara kita masih belum selesai ya. Jadi silakan adik-adik bersiap-siap untuk nyanyi Sing for the King. Ya, nah kemudian yang anak-anak kelas tunas remaja silakan maju ke depan untuk foto. Tadi belum ya soalnya ya. Anak-anak kelas yang lain boleh siap-siap. Kemarin di mana barisnya yuk? Kita mau nyanyi Sing for the King. Udah, ya udah belum puas nih. Dibawa ke dalam. Di pintu aja lah ya. Iya. Cik. Sebentar, belum siap ya. Permisi. Agak mundurin ya, Kaleb. Ciana mundurin. Mundurin kursinya kena kamera. Punya anak kelas kecil. Kaleb berdiri. Mundurin ini. Kamu ikut nyanyi.
Ya, ini adalah penampilan gabungan, persembahan gabungan dari semua kelas. Kita akan menyanyikan lagu Sing for the King. Anak-anak siap? Oke, berikan yang terbaik buat Tuhan ya. Pujian yang boleh memuliakan dan menyenangkan hatinya. King of Ya, boleh mulai musik. Malam hari langit berbintang, malaikat surga datang, bawa sukacita dan terang, beritakan kabar besar, pergi beritakan, Yesus telah datang, nyanyilah bagi Raja, nyanyi bagi Sang Damai, kesukaan bagi dunia, Juru Selamat telah lahir, nyanyilah bagi Raja, nyanyi bagi Raja. Para gembala berjaga, mendengar sorak surga, lihat bayi tertidur lelap, sujud menyembah hormat. Oh, tell everyone, Jesus has come. Sing, sing for the King of Kings. Sing, sing for the Prince of Peace. Joy to the world, the Savior is born. Come and rejoice in Christ the Lord. Sing, sing for the King. Sing, sing for the King. Percaya walaupun tidak melihat, ku kan pergi beritakan, Yesus telah datang. Sing, sing for the King of Kings. Sing, sing for the Prince of Peace. Joy to the world, the Savior is born. Come and rejoice in Christ the Lord. Sing, sing for the King. Sing, sing for the King. Sing, sing for the King. Puji Tuhan, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus yang dialah Raja di atas segala Raja, King of Kings. Oke, puji Tuhan. Adik-adik mau kado? Langsung ya. Oke, kalau gitu duduk dia. Kita mau foto bersama dulu. Ya. Turun sedikit biar rapi. Yuk kita foto dulu yuk. Oh, ada di. Nah, duduk di bawah sini, yang kecilan di bawah aja. Nah, itu majuan gak kelihatan di bawah. Kelihatan, jangan di sini. Di sini boleh duduk. Duduk. Kayaknya yang duduk berdiri. Sini, duduk di atas. Kalau mau nggak kelihatan yang berdiri. Duduk. Ayo, Bang. Oke, adik-adik. Yang kelas sukacita pelita duduk yang manis. Coba duduk yang manis. Ya, yang kelas pemberita juga duduk di sini. Karena nanti kelas
tunas yang anugerah sama tunas remaja nggak kelihatan. Walaupun mereka udah tinggi tapi tetap nggak kelihatan ya. Oke, gimana? Opa? Aman? Bedeku, yang ini bedeku nih. Bedeku, apa sih? Berlutut. Yang ini berlutut apa? Bisa berlutut juga. Berlutut, coba. Cek. Coba, Ho. Nah, gitu. Ayo, Cio. Cio kayak gini, Cio. Oh mau ini, mau foto, sorry. Tonjol. Udah? Oh, Kak Hana dan Kak Yana sudah siap. Ayo kakak-kakak yang lain. Ya, adik-adik, terima kasih buat persembahannya ya. Hari ini luar biasa. Ada yang mempersembahkan tarian, pujian, ensemble, ya, memainkan musik, menyanyi. Ada yang cosplay juga dari kelas tunas remaja. Biarlah kita boleh terus setia ya, memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, ya. Yuk kakak-kakak yang belum, Pak Andreas mau ikutan, Pak Andreas. Ya Kak Teo, Kak Yudo, buru. Kak Opa, ini kelihatan. Oke. Aman? Aman? Oke, siap lihat Kak Erik. Nah, Kak Opa. Lihat depan. Tunggu sebentar. Tunggu. Ininya black katanya, jadi kurang cocok ya. Tunggu sebentar ya. Oh ya, sambil nunggu coba gimana adik-adik kesannya merayakan Natal hari ini? Coba Matthew. Senang banget. Gimana kesan-kesannya Matthew? Senang banget. Oh senang banget. Coba kita tanya lagi siapa ya? Oh, Zelian gimana perasaannya hari ini merayakan Natal? Gimana, happy? Happy banget, happy aja? Happy banget. Happy banget. Siapa lagi ya kita tanya ya? Coba si Elga nih, Elga gimana perasaannya Elga? Ya gitu. Apa gitu teh? Happy? Enggak. Siapa yang bersuka cita hari ini? Ya, kita punya Tuhan Raja di atas segala raja ya. Jadi harus bersuka cita. Oke, udah? Kita siap lagi foto. Oh iya, mana? Jangan sampai ada yang ketinggalan. Iya, lagi dibawa. Ini mau ikutan nggak? Ini kakak-kakak nih yang udah bantu main musik, tepuk tangan dulu. Ayo foto, Jovanka juga ikut. Yuk, ikut aja. Ya, terima kasih ya untuk pelayanannya. Oke, siap. Ayo
Ratu Esther nih. Lihat depan, lihat depan. Ganti gaya, ganti gaya. Oke, lagi yang heboh. Oke. Mau kado nggak? Mau kado nggak? Baris, baris. Ayo duduk lagi. Yang duduk nggak dapet nanti. Ayo balik lagi. Duduk lagi tadi. Boleh. Tapi liur Kak. Ya udah. Ya, kita mulai dari kelas yang paling kecil ya. Iya. Kelas Sukacita Pelita ya.